Dingin. Dingin banget. Pagi. Am. Banyak ya tata-tatanya ya. Susu, kursi, tata-tata gitu, ritual-ritual gitu, tata-tata, Miss tata-tata. Aku kan seperti peribahasa, Apa? tak kenal maka tak tayang. Tatayang masih nyanyi nggak ya? Gak tahu ih, udah lama aku nggak WhatsAppan sama dia. Apa kabar ya dia ya? Kalau sekarang mah Beb, kalau nyari calon apa, cari yang nggak kenal, dirempet keluarganya, bahaya Beb. Coba ulangi. Ini kan masih pagi ya. Jangan terlalu cepat. Gimana? Zaman sekarang kalau mau apa-apa cari yang nggak kenal. Iya, Soalnya kalau yang kenal direntet keluarganya. iya, bahaya Beb. Akibatnya apa kalau sampai direntet gitu? Ya kan kadang kan orang tua kan bawaannya nggak tahan, pengen icam. Oh, terus apa tuh akibatnya kalau boleh Ya, tahu? kayak keponakan lo aja di kantor Heeh, lo, anaknya belum mulai kerja, heeh, mak bapaknya udah berisik gitu kan ngegangguin lo. heeh, heeh. Gimana Terus, mau gimana mau bisa belajar kerja? Belum mulai heeh, kerja orang tuanya udah recet. heeh. Ya kan? Arahnya kemana nih Beb? Coba langsung kasih tahu aja Beb. Jangan ponakan-ponakan gue lo bawa segala Beb. Nggak ada arah apa-apa. Oh nggak ada. Nggak ada. Oh ini bukan simbiosis mutualisme, pesan-pesan simbiosis. Lu pikir gue Reza Rahadian? Masih? Coba. Gimana nih? Coba update kan kemarin lu meletup berapi-api membakar semangat kita tuh. Kan kemarin seharian gue juga, rasa gelisah gue sambil kerja memantengi. Icam tuh apa? Ikut campur. Heeh, heeh. Gue memantengi pemberitaan di timeline gitu ya. Terus tapi sampai malam kan kayaknya di situ ya baik-baik aja. Tapi malam kayaknya ada sempat kericuhan, bener nggak sih? Eh, itu yang gue bilang kemarin gitu, kalau udah makin sore tuh makin ada aja yang datang gitu, udah nggak pure ini lagi, apa namanya tuh, memperjuangkan sesuatu gitu, ya kan? Mm, Udah mulai aneh-aneh tuh Udah gitu. penyusup ya istilahnya ya. Gue lihat di akunnya Whiteboard Journal kalau nggak salah. Jadi emang semua tuh batasnya sampai jam 5. Jadi Hmm. dibilang di akun itu bagus deh. Jadi akunnya Whiteboard Journal itu bikin kayak semacam summary gitu. Hmm. Jadi kayak misalnya lo kalau misalnya memang mau ikutan untuk menyuarakan kegelisahan lo gitu ya, datang dengan kaos polos warna gelap gitu. Itu satu. Terus jangan pakai yang motifnya tuh gampang dikenali atau gampang diciri gitu. Itu Hmm. sebenarnya menghindari supaya misalnya lo nggak ditandain kayak gitu-gitu loh. Iya. Terus habis itu yang berikutnya adalah dia bilang bahwa selalu izin sama orang rumah, sama orang terdekat lo, supaya kalau ada apa-apa tuh mereka tahu keberadaan lo di mana gitu. Terus abis itu dia juga bilang bahwa batasnya tuh sampai jam 5 sore. Kalau Hmm. udah jam 5, lo lihat jam 5 langsung balik ke namanya ada green zone kalau nggak salah. Jadi kalau yang medannya bener-bener lo berorasi apa segala macam itu namanya red zone. Terus lo balik ke green zone.
Karena sebenarnya itu adalah tanda untuk oke mundur. Terus kalau udah jam 5 itu kalau udah ada yang teriak mengkomandoi untuk mundur, mundur, mundur itu nurut, Ikut. ikut gitu. Karena memang itu udah waktunya untuk mundur gitu. Terus abis itu apalagi ada beberapa beberapa inilah beberapa apa namanya tata cara kali ya, tata cara gitu. Kalau lo mau menyuarakan kekhawatiran lo gitu. Oke, dan memang apa? Kalau dari timeline orang-orang yang gue follow sih kelihatan mereka ya hanya menyuarakan kekhawatiran mereka ya, nggak ada kerusuhan apa-apa. Tapi aku Iya, kan ngikutin cuma sampai sore, terus gue tinggal tidur, bangun pagi. Hal pertama dari Creative Fox kayaknya deh postingannya yang gue lihat, oh ada oh iya, kericuhan semalam. iya, 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 iya. Gue juga lihat tuh gitu. Tadi ada yang komentar untuk pertama kalinya ada demo dan dia terjebak di kantor nggak bisa pulang. Hmm. Tapi I don't mind katanya. Iya karena mungkin inline dengan apa yang sedang lo perjuangkan ya. Betul, 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 betul sekali. Terus kemarin kan juga mulai mulai ada yang ternyata ternyata juga apa namanya ada yang tidak tinggal diam ternyata dengan aksi ini. Jadi ada yang mengerahkan bala bantuan gitu untuk membuat narasi-narasi gitu. Hmm, Ada juga. oke oke. Dan apa? Berarti tapi kan apa yang diinginkan tercapai ya at the end of the day. Sebenarnya belum kalau dari yang gue lihat di timeline karena kan masih ditunda bukan dibatalkan. Hmm, Yang diinginkan oleh rakyat kan adalah dibatalkan bukan hmm, ditunda. Kalau ditunda tuh kan artinya bisa macam-macam kan, bisa hmm. hari ini, bisa besok, bisa Senin, bisa abis Senin gitu, Iya 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 bisa iya. bulan depan, ya nggak sih? Iya betul, 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 betul. Makanya mungkin juga message yang tetap didengungkan adalah tetap dikawal gitu ya, jangan sampai Betul. lengah. Iya. Oh ini bilang katanya udah. Udah Nah, batal. dibatalkan tapi belum lewat rapat resmi itu kan juga ambigu kan? Ya Hmm, nggak sih kalau misalnya ya maksud gue gini tetap tetap message-nya adalah ayo terus kita kawal. ya, Ibarat kata tuh kalau misalnya lo ngomong sama bapak ibu lo gitu, aku pokoknya mau liburan ya gitu misalnya. Tapi lo misalnya dia bilang belum waktunya gitu, dia bilang iya 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 nanti liburan. Lo tenang hmm, aja, oh iya iya nanti liburan. Nantinya kapan kan lo nggak tahu gitu. Gitu. oke. Dan gue juga lihat sih memang betul apa kata Iwet ya, maksudnya era digitalisasi sekarang ini, kalau gue kan perwakilan rakyat ya Wet ya, maksudnya gue tuh kan nggak tahu ini buzzer, ini influencer, oh ini influencer yang dibayar, ini influencer yang pure menyuarakan suara hati. Gue kan nggak bisa ngebedain Wet, gue kan nggak bisa keciri. Iya, nah itu dia yang gue bilang, makanya lebih cerdas gitu. Iya, nah makanya maksud gue banyak loh orang yang terjebak kayak gue gini menikmati kontennya terus ikut kepancing kayak semalam gitu ya. Gue merhatiin ini apa sih semua orang pada sibuk nanyain udah tahu nggak bedanya pesawat jendela pesawat kalau bulat sama pesawat jendelanya kotak gue gini. Hah, tunggu ya gue ingat-ingat sepanjang gue naik pesawat jendelanya kotak sih gitu. Kenapa sih pada berisik banget dengan jendela pesawat bulat? Oh, ternyata kalau pesawat bulat itu pesawat private jet ya. Pantes gue belum pernah lihat yang PJ, private jet. Nanti pinjem deh sama Opung. Terus gue ingat si Opung Opung mana? Bentar, opung mana? ada kenalan gue, tapi ternyata Opung juga orang kaya. Dia bilang dia nggak mau naik PJ, orang dia masih dari Halim naiknya pesawat ini. Batik sama Citylink. Si Opung punya hotel di Bali, tapi mondar mandir ke Bali dia bilang ini ngapain gue beli PJ? Gue kangen lo mau opung. Opung waktu gue ulang tahun ngasih gue kue loh. Masa? Iya, dia Gue kirim gue kue. gue ulang tahun gak dikasih kue apa-apa loh sama si Opung. Masa? Mungkin karena pala gue udah dibelek kali ya. Dia kesian sama gue. Baik banget. Gue sampai terharu sama Opung. Gue gini, Opung baik banget. Gue bilang gitu. Iya, ini ada kue tart enak. Dia bilang gitu. Nanti makan ya. Mudah-mudahan kamu suka. Terus dikirim deh ke gue. Nah, itu tanda orang kaya.
Opung siapa ada kenalan Iwet sama aku namanya Opung Mahda. Mm-mm. Opung Mahda punya hotel di Seminyak gede. Iya, tapi nggak punya private jet. Iya. Opung Mahda nggak pernah foto-foto jendela private jet. Iya, sama Opung Mahda kalau ngirim kue harganya jutaan, nggak beli kue 400.000 ngomel-ngomel. Itu siapa sih, Bo? Beli kue 400.000? Gue juga loh, kalau gue beli kue 400.000, gue ngomel. Beli kue apa roti ya? Kalau roti gue tuh rotinya di Janji Jiwa, Nek. Yang 15.000, lo tau nggak? Cerita roti rasa coklat. Best loh. Best loh. Enak roti 15.000, kau rasa? Cocok. Cocok di dompet, cocok di lidah. Lu tuh emang bener-bener netizen lo ya. Lo mah suka nggak fokus sih. Iya, nggak, gue mau nanya sama lu pengamat, itu siapa? Yang mana? Yang makan roti 400.000 itu siapa? Iya, tanya aja sama yang nonton kita nih, 1.800 Tukang orang. Tukang somai apa tukang bakso? Kan kemarin gue belajar kalau tukang bakso di depan rumah Intel. Jadi kemarin gue lagi jogging depan komplek gue gitu ya. Gue lihat, ada gerobak Intel nih. Pas gue lihat, oh bukan, Putu Mayang, bukan Intel. Kan yang Intel bakso sama somai. Jadi gue gini, abang. Variannya macem-macem bego, bukan cuma somai sama bakso. Ajarin dong. Bisa putu mayang, bisa tukang rambut nenek. Oh pokoknya semua abang-abang gerobak. Nih ya, nih kayaknya emang dia pengen kayak Panji sama Andovi nih. Dipanggil abang es krim. Ibu! Lo lihat nggak kemarin juga gitu di post? Kata Andovi apa Andovi sih? Kan mereka bersaudara, Jovi sama Andovi. Tapi yang undang ke Bareskrim itu nomornya nomor tak dikenal, nomor tak resmi. Itu mah sama kayak nomor-nomor yang suka pada nawarin kartu kredit di handphone gue. Cuekin aja, Jovi. Panji nggak lo suruh cuekin juga? Nggak kenal. Panji! Pragiwaksono. Iya. Ya Ilai, Ji, lu mah udah gede, lu udah tahu mesti ngapain. Lagi pula lu di Washington DC, udah ngapain datang-datang ke sini? New York. New York. Oh di New York, deket. Sejam naik bis ya. Jadi siapa yang makan roti 400 rebet? Guys, Dave nanya tuh siapa yang makan roti 400.000 rupiah. Terus dia posting di mana sehingga netizen resah tuh siapa dan dia posting di mana? Nah, tuh siapa tuh guys? Katanya guys, pertanyaan. Tuh, dijawab. Apa? Mantu. Uh-uh. Lagi juga ya gatel banget sih pakai posting-posting mantu. Ditatar nggak sih sebelum jadi mantu? Kayaknya enggak ya, feeling gua mah. Coba deh gue tanya. Sekarang gue tanya deh. Gue mau bahas ini deh. Mungkin ini flexing ya. Ini apa sih judulnya? Gue ya, Wet ya. Kalau gue orang kaya. Gue orang kaya nih. Gue gak akan lo, Wet, begitu. Iya, kan beda-beda, David. Iya juga. Nah gini. Kalau gue orang kaya dari lahir, gue gak akan begitu. Tapi kalau gue orang kaya kaget, misalnya tadinya gue gak kaya-kaya banget, terus gue baru menjadi kaya, nah gue mungkin akan begitu sih. Nah, kan? Yes. Tapi mungkin ya ini yang membuat Meghan apa bacanya Meghan Markle. Meghan Markle. Yang membuat Meghan Markle nggak tahan kali ya. Maksud gue kan apa namanya ketika lo menjadi istri dari orang yang sangat penting, anaknya orang penting gitu ya, pejabat negara, raja, ratu, apa segala macem, itu kan pasti ditatar ya, Bo ya? Iya nggak sih? Iya. Harusnya logikanya gitu ya, ada kayak, oke, ini tuh ada namanya protokoler, lo tuh nggak boleh begini, lo tuh nggak boleh begitu, sosial media itu harus diatur, karena lo harus begini, harus begitu, lo adalah citra dari negara, bla 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 gitu. Ya nggak sih? Ya. Mungkin itu yang membuat dia nggak tahan sampai akhirnya ganggu deh nih gitu ya. Iya. Mungkin.
ada yang komentar gini, kok jadi julid sih gitu. Ya mungkin gue pagi ini julid gitu ya. Tapi maksudnya gue gini loh, gue nggak bisa menyalahkan loh netizen. Ini netizen sok detektif banget, perkara jendela, perkara roti, perkara ini, perkara itu aja dipermasalahkan. Lah, apa tuh? Jangan kasih ikan asin ke ikan paus. Hah? Siapa sih yang doain ikan asin? Lodeh ya, ikan asin enaknya pakai lodeh ya. Iya, ikan jambal tuh paling enak pakai lodeh. Kalau enggak ikan asin tuh paling enak pakai nasi tempong. Bukan, itu apa peribahasa yang ikan asin. Ikan asin kenapa sih kasih ke kucing? Nah, jangan kasih kucing ikan asin, ya dicaplok lah. Jangan kasih kucing ikan asin, ya bener, dicaplok. Oh. Jangan kasih lele ke tukang ojek katanya. Enggak ada hubungannya. Ikut tukang ojek makannya lele kali pecel lele. Nah, ponakan gue juga. Nah, maksudnya gue itu loh pembahasan gue kemarin dengan Karen Delano. Kan gue sama Karen itu punya acara Spill the Tea di Trans. Kita kan membahas fenomena sosial dari kehidupan para selebriti kan. Jadi in between breaks, gue tuh ngomong gini ke Karen. Gue tuh juga kadang heran ya sama selebriti-selebriti kita nih gitu. Kita tuh maksudnya dalam dan luar negeri ya. Misalnya gini, udah tahu lu tuh lagi mendapatkan perhatian publik. Misal, berita cerai gitu. Kan semua orang lagi mengintai tuh sosial media orang-orang tersebut. Misalnya gitu ya. Udah tahu begitu, lu suka tuh posting yang mancing-mancing. Quote-quote yang menurut lo, gue nggak bicara spesifik mengenai perceraian kok. Tapi gue pengen aja quote. Tapi dalam hati gue gini, Bo, let's just be honest deh. Gue yakin lu juga sadar penuh ketika lu posting quote itu, lu tuh semakin ngerujak situasi, ngerti nggak lo? Iya. Cuman posting gambar, kok gambar laki-laki terlilit ular dan di kaca ternyata berbeda gitu. Gue nggak maksud loh ngomongin siapa-siapa. Oh come on, itu kan sama ya, ya kayak para mantu kayak istri kayak pejabat kayak. Ya lu udah tahu situasi lagi begini, lu juga mancing-mancing. Lu tuh ngewer-ngewerin ikan asin. Ada istilahnya tone deaf. Orang yang melakukan itu. Sebenarnya gue nggak mengarah kepada siapapun ya. Ini sebenarnya buat kita semua nih teman-teman. Ada namanya tone deaf. Tone deaf tuh apa sih? Tone deaf, lu pernah dengar nggak sih istilah tone deaf itu? Pernah. Iya kan? Tone deaf itu bukan berarti adalah secara harafiah lo buta nada gitu, enggak. Ya. Tapi tone deaf itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk lo seperti sangat apatis dan tidak peduli dengan lingkungan. Lo bergerak aja semau lo. Gitu. Itu tone deaf tuh. Maksud gue gini, ini yang sebenarnya banyak terjadi juga di dunia digital saat ini kalau gue lihat. Ya, kadang-kadang tuh orang suka, aduh kok kayak nggak ada empati sih? Ini kan lagi susah begini, kok lo melakukan atau memposting hal-hal yang seperti itu gitu. Bodoh amatan gitu ya. Bodoh amatan gitu. Nah, ini sebenarnya yang lebih banyak melakukan ini tuh memang orang-orang yang lebih tua sebenarnya. Oke. Ya. Kita tuh apalagi Gen X gitu ya, milenial awal tuh banyakan orang-orang yang selalu diajarkan nggak enakan kan, ya, sehingga ketika dia mau ngepost sesuatu tuh dia mikir gitu, aduh, elok nggak ya dilihat kalau gue ngepost ini, elok as in bukan secara visual ya, tapi elok kayak orang ada yang tersinggung nggak ya, bagaimana kira-kira followers gue melihat postingan ini. Yang kalau di istilah gue tuh adalah ketik hapus. Udah lo ketik, lo hapus lagi, lo mikir dulu. Lo ketik lagi, lo hapus lagi, akhirnya kesimpan di draft. Nggak lo posting. Karena lo kebanyakan mikir gitu. Karena takut sih tone deaf tadi. Iya, nah tone deaf kayaknya gue udah mulai ngerti. Tapi maksud gue yang tadi arah komentar gue tuh adalah, ya gini loh, mereka yang dengan sengaja memberikan jeruk nipis di atas luka.
sehingga Nah, lukanya tetap sakit terus gitu. Jadi kayak kalau buat gue tuh kayak they kept on feeding social media, so the issue kept on floating on the air gitu loh, Wet. nah, kalau itu menurut gue lain lagi tuh. Hmm. Itu udah bukan tone deaf lagi. Emang kayaknya cari perhatian aja. Itu maksud aku, cari perhatian supaya terus diomongin, supaya isunya Iya, tetap di atas gitu. iya, Kayak, iya. gue tahu nih orang-orang lagi ngomongin gue, gue kasih hint-hint, misteri-misteri, tanda-tanda, kiasan-kiasan, demure, cutesy, and mindful kali ya. The mere cutesy and mindful keluar lagi, yes. Gitu. Jadi gue tuh lama-lama jadi empat, tau nggak lo? You know what I do every time ada pemberitaan sosial media mengenai sosok-sosok selebriti, gue berhenti loh melihat story dan feednya. Kenapa? Karena buat gue nothing is genuine anymore. Gue setuju dengan apa yang dikatakan oleh spesialis yang pernah gue bahas, yang ada di tulisan gue di kolom Diary Dave Bazat. Nihal siapalah gitu, dia conversationalist. Dia kan bilang, dan pernah kita bahas, social media itu sifatnya performatif. Ya, It's a performance. ya. Jadi itu tuh satu arah gitu. Mau lu bilang engagement, komentar dua arah, no. Social media for me, I believe it, performative gitu. They are performing for you. Ya udah, take it as a performance aja. Ya. Ya Becky ya. Loh, kok ya Becky ya? Gue baca ada komentarnya Becky. Iya, tapi nah itu yang kalau gue lihat ya kalau di dunia selebriti terutama akhir-akhir ini emang sengaja, Bo. Sengaja tuh dilakukan adalah karena dia tahu nih engagementnya lagi tinggi nih. Iya. Di momen seperti itu dia yang lo bilang dikucurin terus jeruk nipisnya biar apa? Manajernya kerja, nyari kerjaan, Iya, biar lukanya seger terus. bukan lukanya. Iya, luka kan isunya, ceritanya. Jadi kalau kan luka kalau dikucurin jeruk nipis dia akan nggak kering-kering dong, nyenyeh terus. Iya. Engagementnya yang dikejar. Oh. Karena pada saat engagement itu tinggi, manajer gerak jualan. Lo nggak suka perhatiin ya? Gue suka denger kalau itu yang dicari gitu, tapi gue Iya. I don't want to play that game. Iya, nah itu dia masalahnya. Bukan masalahnya, itu dia bedanya. Mm-mm. Gitu. Iya. Lain kalau tujuannya jelas ya. Hmm, Ini kan kita bicara penggunaan sosial media nih, gesernya kan. hmm. Maksudnya gini, kayak kemarin artis, netizen, pengguna sosial media berlomba-lomba memposting layar biru itu. Terus posting kehadiran mereka di jalanan saat demo. Itu kan tujuannya jelas ya. To voice the anger, the anguish, the emotion gitu. Itu kan tujuannya jelas gitu. Memang itu sengaja secara kolektif kita membuat luka itu tetap menyenyeh gitu. Itu Ya. memang kita lakukan bareng-bareng. Nah sebenarnya sama sih yang mereka lakukan seperti itu juga. Ya, oke. Tapi tujuannya aja yang itu untuk kepentingan pribadi, ini untuk kepentingan negara. Oke, I got it. Nggak apa-apa guys, emang kadang-kadang harus gitu. Orang tuh harus ngomong aja terus sampai dia sadar. Oh maksudnya itu. Lah, lu ngomong sendiri, lu paham sendiri. Gimana sih? Itu kan ngomong sama kayak nulis ya, merunut your train of thought. Betul. Cuman dia bedanya pakai live TikTok aja guys. Kalau lu mah ngomong sendiri, nah dia nggak ngomongnya tuh sama gua gitu, pakai live TikTok gitu. Nah, ada yang komentar gini, harus ada cancel culture di Indonesia. Do you believe in cancel culture? eh Definisi belief tuh gimana? Lu, oke, good one. Iya kan? Gini deh, pertanyaannya aku ganti. Aku kan kayak Najwa Shihab combine sama Desi Ratnasari sama Desi Anwar ya. Hah? Kok ada Desi Ratnasarinya? Desi Ratnasari kan interviewer yang keren. Dan bintang looks. Iya benar. Cantik Desi aja. Ratnasari interview di mana sih? Enggak sih, pokoknya dia cantik aja gue pengen sebut. Oh dia pernah bawain acara pagi. Iya, dan bintang looks aja. Iya dia bintang looks betul. Oke, jadi gue akan mengganti pertanyaannya karena lo nggak bisa menjawab.
dan pertanyaan gue tadi abstrak. Apa opini lu terhadap cancel culture? Opini gue terhadap cancel culture, waduh, gimana nih maksudnya? Where's your stand on it? Cancel culture ya. Wah, kok gue bingung ya jawabnya ya, Bo ya. Gue bingung loh jawabnya. Gini. Cancel culture ini konteksnya kalau menyambung dari komentarnya teman-teman yang lagi pada nonton di sini. Kan bilang harusnya di Indonesia ada cancel culture. Om Iwet langsung serius. Iya, gue langsung serius karena gue bingung. Nah, sebenarnya kan ada ya di Indonesia cancel culture. Gitu. Cancel culture itu bener-bener yang kalau gue lihat tidak hanya terhadap manusia, tapi juga brand. Mungkin belum ada satu orang selebriti atau public figure yang kena cancel culture segitu parahnya. Karena entah kenapa gue melihat bahwa orang Indonesia itu permisif, mudah memaafkan. Ya. Beda mungkin sama di luar, kalau di cancel sekali, abis aja udah dia di cancel. Beda sama brand. Kalau brand tuh depan mata gue lihat gitu. Di cancel, se-cancel-cancelnya di cancel. Nggak dibeli, dirujak, diabisin. Pokoknya abis tuh brand. Oke. Lu nggak boleh hidup. Ada tuh lu melihat. Oh, gue melihat dengan mata kepala sendiri. Bahwa Apa tuh abis brandnya? banget beneran. Apa tuh brandnya? Masa gue sebut di sini? Ya gue pikir kalau udah RIP bisa disebut. Belum, masih ada. Cuma bener-bener sulit keadaannya gitu. Oke. Ya. Nah, kalau manusia tuh gue belum lihat tuh. Karena kalau lihat dari kasus-kasus yang dulu ada, akhirnya bisa balik lagi tuh orang. Ya. Dia bisa berkarya lagi, dia bisa mencari uang lagi, tetap hidup gitu. Oke. Nah, kata Becky gini, biar jelas boleh nggak kita mulai dari apa sih sebenarnya cancel culture tuh? Bener nggak yang ada di kepala gue? Cancel culture tuh kita rame-rame, kan namanya culture. Culture berarti harus ada orangnya dong, harus ada masyarakatnya dong. Ya. Kita rame-rame nih rakyat memutuskan untuk to cancel a person, oknum, brand, seseorang gitu ya. Ya kan? Ya. Udah memberikan panggung kembali gitu. Pokoknya kita secara kolektif setuju untuk we don't like you anymore. Ya. Gitu. Kaget. Gitu kan? Ya. Gue udah bangun dari jam 2 nih, jangan dikagetin. Lagi lemah jantungnya. Ngapain bangun dari jam 2? Wirid. Ada kerjaan. Terus abis itu lanjut lagi. Udah. Dah. Enggak, lanjutannya apa? Iya begitu kan? Kayak boykot guys, bener kayak boykot. Kayak boykot, iya. Iya. Nah, menurut gue orang kita sih belum siap pun. Nggak ada. Gue setuju apa yang disampaikan oleh Iwet. Kayaknya nggak ada deh nature-nya cancel culture di orang kita. Iya. Maksud gue orang Indonesia tuh permisif. Permisif tuh mudah memaafkan gitu. Iya. Ya udah sih, udah lewat juga kok. Ngapain sih dilanjutin? Udah nggak apa-apa kali, gitu kan? Iya. Sama, iya betul. Pemaaf, mudah lupa gitu. Iya. Udah lupa gitu. Dan which is this can be a good thing ya. Maksudnya tidak selalu jelek gitu. Iya. Lo lihat deh kalau di luar negeri kayak Ellen tuh pernah kena cancel kan? Iya. Ellen DeGeneres tuh pernah kena cancel kalau gua nggak salah. Abis kan? Iya. TV nggak mau ngundang. Ya nggak? Udah aja gitu. Oh, di Indonesia ada sih persona yang kena cancel sampai TV nggak ngundang segala. Sama ya, mungkin juga orang kita tuh terlalu beragam gak sih, Wet? Jadi kayak gini, kita mau cancel siapa nih gitu? Gue suka, gue nggak apa-apa, gue kenapa gitu. Jadi kayak nggak kompak. Jadi tetap masih ada yang belain dia gitu. Iya. Iya kan? Iya. Jadi cancel itu baru bisa terjadi kalau mayoritas setuju untuk tidak menyukai, ya? Iya, dan bener-bener jadi kesepakatan umum gitu. Iya, betul. Iya kan?
Mm-mm. Indonesia belum bisa sih. Dan maksudnya gue ya gini, skala kecilnya adalah nggak usah cancel culture. Kita mungkin bisa bergerak dari diri kita sendiri. Lu aja nggak usah ngasih panggung buat orang-orang yang menurut lo tidak inline dengan pemahaman lo. Udah itu aja. Gini, Contoh deh. karena gini, sorry, takut lupa. Karena orang kita kan gitu, Web. Ya, Gue nggak demen nih sama dia, suka pamer-pamer, tapi lu tetap follow. ya, Tapi sharing-sharing. ya, Story-storynya dia, Bah, lu lihat dia deh, Bah, gitu. ya. Nah, orang yang di-sharing itu pemilik akun melihat, engagement gue tinggi, makin dia berkembang, makin dia flexing. Bener nggak? Jadi sebenarnya omongan kita sebagai penikmat, gue nggak demen, tapi lu memberikan dia panggung, gak inline. Contoh nih ya, gue ngambil contoh nih. Masih dari kasus kemarin ini ya. Kita lagi rame kan, sepakat nih seluruh Indonesia menyuarakan kekesalan kita, anguish kita, sakit hati kita, ya kan? Lu perhatiin X nggak sih? Perhatiin. Dibikin tuh list selebriti yang tidak menyuarakan. Oh iya, Ih, lu nggak perhatiin? enggak. Ada. Wah, di list down. Ini dia list selebriti yang tidak bersuara terhadap keputusan keputusan MK yang bla 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 bla. Di list down bahwa A B C D E F G H I J K L M N O P. Kalau nama gue mah pasti nggak ada di daftar selebriti ya. Orang gue kan balon. Bukan balek ya. Yang lagi rame kan balek ya. Badan legislatif ya. Aku balon. Apa tuh Kak balon, Kak? Kilain. Terus habis itu masuk lagi nih. Mereka itu juga daftar selebriti yang pro kepada pemerintah dinasti. Di list tuh namanya. Ini. Wah, rame. Semua komentar. Wah. Iya, mereka kena transfer uang, mereka begini begitu segala macam. Coba kita cek berapa lama tuh Iya. mereka masuk dalam list itu. Iya. Ya. Berapa lama sih? Gue pengen tahu. Ya 5 hari lagi juga udah kelihatan ada di mana-mana lagi. Iya. Bisnisnya masih menggurita di mana-mana. Mm-mm. Masih tampil di mana-mana. Mm-mm. Ya nggak? Iya. Ya. Lu nggak suka tapi masih follow. Iya. Itu kan banyak yang bilang, langsung auto block, auto unfollow, atau ini. Masih banyak banget boy yang follow dia. Iya. Sok atuh lakukan, jangan cuma ngemeng gitu ya. Lu ih. Loh, kalau gua mah gitu loh, Wet. Iya. Cuma, ya balik lagi gitu. Terus gimana? Terus apa gitu? Ya kan? Terus kalau misalnya mereka tidak menyuarakan, apakah membuat mereka less valuable than you? Nggak juga. Enggak juga. Mm-mm. Mungkin juga mereka punya pertimbangan-pertimbangan. Standpoint sendiri-sendiri. Iya. Terus ada yang rame lagi. Yang rame lagi adalah satu selebriti perempuan. Gue nggak nyebut lah ya. Dia kategori selebriti apa. Dia bilang lah bahwa selamat berjuang begini begitu segala macam, saya akan berjuang lewat jalur dalam. Abis dirujak sama netizen. Abis dirujak sama netizen. Gue baca tuh. Iya kan? Abis-abisan dirujak sama netizen. Ya biarin aja dia mau lewat jalur dalam, jalur samping. Itu gue nggak ngerti loh. Gue lagi ya, maklum. Otak gue kan segede edamame. Maksudnya lewat jalur dalam tuh gimana sih, Bo? Ya kan dia kenal sama pejabat-pejabat, Bo, sama petinggi-petinggi. Oh. Dia kan akrab banget sama petinggi-petinggi itu. Kayaknya tuh udah WhatsApp base gitu dia tuh. Jadi dia langsung kayaknya WhatsApp, Bapak ini seharusnya begini, begitu, begini. Ibu harusnya ini tuh begini, begitu. Kayaknya gitu. Ya beda lah sama gue, pantas gue nggak ngerti. Gue sama tukang somai juga baru kenal kemarin. Iya. Kesaru itu juga sama tukang putu mayang kan. Biar gue melihat tukang putu mayang, Intel. Oh bukan somai.
Iya, lucu, lucu. Memang memang gue ngelihat kemarin tuh ya, pagi itu kan tense banget ya. Iya, Begitu makin sore tuh makin lawak gue lihat. iya. Ya, yang tiba-tiba beritanya bau ketek muncul lah. Ih, siapa? Ih, lu nggak dapet, nggak kepapar. Lu main sama siapa sih, Pak? Ih, parah deh nih guys. Dia main sama siapa sih guys? Ih, gua mah temennya Kristo Immanuel. Emang Kristo nggak WhatsApp lu? Kristo mah nggak bau ketek. Bukan. Apa lagi? Iya. Rame banget, Bo. Oh. Sampai ada yang bilang gini, guys, jangan kepancing sama isu bau ketek. Itu adalah pengalihan isu. Gue ini, ya Allah Tuhan, ada-ada aja. Hmm. Ih, tapi menurut gue ya, netizen tuh gila loh. Gue tuh nggak bisa loh, Wet. Gue tuh gampang sekali dihipnotis. Lu nyebut bau ketek aja tuh langsung kecium loh di hidung gue. Padahal nggak ada bebauan. Gue tuh gampang banget loh. Tapi gue begitu baca itu ya, itu kan rame di grup, di trending gue, di story apa segala macam. Gue terus gini, kayak ada bau asem-asem ya gue. Padahal gue lagi sendirian di ruangan kayak, ya apa Mali? Kan lo kebayang ya bau ketek tuh kayak, terus gue jadi gini, ini bau keteknya model bau ketek apa ya? Bau ketek yang tajam, bau ketek yang, lo tau kan bau ketek tuh kan macam-macam ya. Macam-macam. Ada yang amis ya, kayak misalnya kayak kalau kita habis olahraga terus Iya. bajunya nggak tepat gitu Iya, ya. iya. Ada bakteri, itu kan amis Iya, ya. iya, Ada yang asem iya, ya. iya. Ada yang asem, ada yang bau Citrusi gitu ya. Citrusi. Ada yang bau timah, Iya. ya. Baunya Iya. tuh timah gitu, besi gitu ya, bau besi gitu ya. Heeh. Ya, ada juga yang bau matahari kayak ponakan gue kalau baru pulang basket, pulang sekolah Iya. gitu, begitu masuk ke dalam mobil tuh, Gitu. Gitu ya. Ada yang tajam, nusuk ke hidung, ada. iya. Nah, terus gue gini, yang mana nih kira-kira ya gitu. Stop! Ya nggak sih? dia munti guys, dia munti. Tapi ya, speaking of, Sebentar. Please Pusaka 9 sama Waktu Indonesia Meracau ini jangan direkam, jangan diupload. lanjut. Sama ya. Maksudnya gue gini, gue terlepas dari benar atau tidak gitu ya. Gue acung jempol tuh, kemarin juga ada headline-nya selebgram yang kemarin beritanya sempat heboh sebelum putusan MK ini yang selingkuh. Oh ya. Dia melaporkan beberapa account di salah satu sosial media yang menurut dia sengaja membocorkan dan memulai bergulirnya isu ini gitu. Oh. Lu baca nggak? Nggak, gue nggak baca itu. Nah, gue sih acung jempol loh. Terlepas dari benar atau tidak ya, itu it's a whole different story. Dalam arti gini, lu fight back. Ya. Karena biar bagaimanapun tetap aja kan, apa yang dilakukan oleh account-account itu, it's not a nice thing to do. Kan Ya. belum terbukti benar apa enggak. Udah gitu kan dibikin, lu lihat kasih di sosial media itu meme-nya itu, aduh Bo, kasihan banget loh. Iya. Setuju. Bener, dilaporkannya itu bener gitu, biar bertanggung jawab aja juga gitu. Iya, benar. Setuju gue sama lo. Sama satu lagi, kayaknya untuk yang apa namanya, yang akan tadi soalnya ada yang posting komen jam 11 ada ini itu segala macam guys, jangan lupa tunda dulu deh, mendingan minggu depan aja, jangan minggu-minggu ini. Lo mau launching, lo mau posting sesuatu yang penting, nanti dulu aja. Oh gitu ya, kemarin gue udah posting tuh foto-foto gue nge-MC. Ya, ketilep. Abis gue lihat timeline gue, orang juga masih pada repot urusan Labubu. Gue sampai gini, ini ribet banget nih perkara boneka doang. Itu depan komplek gue yang jualan boneka banyak banget. Ya kan? Panas noh, boneka-boneka bisa dijejel pakai apa isinya. Iya, benar tuh. Labubu aja langsung turun penjualan. Ya udah deh ah.
timbang boneka spirit doll. Lu pingin nggak tuh Labubu itu? Enggak tuh, kemarin gue dikasih oleh-oleh sama Karen dari Cina. Ini kado ulang tahun ya, gue gini. Apa nih? Boneka gitu. Monyet di bawahnya ada ikan hiu. Ikan hiu kalau ditarik bisa jadi ke bawah, ntar dia ke atas. Blablabla gitu. Terus. Charm doll, gue gini. Puyeng banget sih nek hidup lu nek. Gue ngantri lo 2 jam buat beli ini. Terus Ngopi, gue bilang, daripada lu ngantri beli beginian. lu nggak bersyukur dikasih sama temen lo? Ya enggak, gue gini, thank you, lucu banget. Suka nggak? Lu pakai dong. Ntar gue pakai di sini. Iya makanya jadi anting. Biar lo beda sama orang-orang lain. Tuh. Ada yang bilang katanya lihat dong bonekanya Kak Dev. Wah, di boneka ya boneka lah. Cakapan muka gue daripada tuh boneka. Ya kan? Lucu negara ini tuh. Iya, karena mungkin orang kita tuh rakyatnya banyak ya. Jadi very diverse gitu. Keberagaman sesungguhnya dan seutuhnya gitu ya Kak Iwet ya. Kayaknya gitu ya. Tapi itu justru yang bikin semua jadi menarik gitu kan ya. Iya. Ya. Nah, coba dong lu update. Hari ini masih akan adakah mahasiswa berkerumun dan mengawal di gedung DPR apa enggak? Gue belum tahu. Tapi kayaknya selama keputusannya belum apa tuh namanya, Bu? Apa namanya? Resmi. Belum resmi gitu ya. Mungkin masih akan ada. Gitu. Berapa? Gue penasaran deh, out of my curiosity, no judgment at all, no judgment untuk 3,6 yang nonton duet siaran pagi. Berapa banyak nih di antara teman-teman yang nonton yang juga hadir di DPR kemarin? Menarik pertanyaan lo. Ya, coba tinggalkan emoticon hati. No judgment at all, no judgment. Dukungan tiap orang tuh beda-beda. Ya. Tinggalkan emoticon hati kalau lo kemarin turun ke jalan. Ada satu loh. Wow. Ada loh. Ada. Levi Ackerman Zapeto. Yang nggak usah disebut dong, kan no judgment. Oh tuh suami. Oh tuh ada loh, Wet. Keren loh. Wah, kodam gue yang datang. Siapa tuh? Keren loh. Ada yang datang dari Surabaya, Wet. Enggak, dia di Surabaya, nggak bisa turun ke jalan. Oh. Wow. Suami aku hadir. Hebat pada. Oh, wow. Ada yang bilang gini, aku Kak, tapi di dalam soal aku kerja di sana. Oh, wow. Iya. Katanya hari ini jam 9 Kak di KPU, katanya gitu. Oh, itu agendanya. Hebat tuh. Banyak juga yang suaminya gitu ya. Ada yang sengaja kemarin cuti kerja, datang dari Bandung, dari Jogja. Oh, ada yang nyumbang makanan, minuman. Iya, kemarin ada gue dikirimin screen capturean WhatsApp, anak minta izin sama orang tuanya. Papa, Mama, aku izin ya, hari ini aku akan ke gedung MPR DPR. Aku harus memberikan suara pokoknya dia izin lah, dia mau menyuarakan kegelisahannya segala macam. Terus bapak sama ibunya tuh cuman jawab, hati-hati ya nak, selamat berjuang. Sedih deh. Ya. Gue ya agak tapi gue takut dirujak. Lu kan juga hari-hari dirujak. Cepet ngomong. Iya bodo ah. Anaknya nggak ada perlawanan anjir. Kan yang nonton kita ini kan safe zone. Iya. We all are family, yes. Ya. Safe zone. Ya. Apa tuh? Gue tahu Reza Rahadian mau dapat pemberitaan heboh gitu berdiri di atas panggung, tau gitu gue ngikut ya. Najis emang lo bener-bener. Gue gak usah ngomong, tapi gue di sampingnya Reza gitu. Ngerti gak lo? Ngerti. Lo tau kan kalau politikus atau pejabat-pejabat diwawancara di TV itu kan di belakangnya suka banyak tuh muka-muka yang sok nyimak gitu. Lu tuh ya. Tahu gitu ya. Ini Reza gitu ya. Reza lagi orasi gue gitu.
Lah, kalau kalau politisi-politisi itu orang di belakangnya kagak pakai ngelap-ngelap, Oh diem iya, aja natap kamera sambil ngangguk-ngangguk. gue jiwanya asisten ya. Iya, beda lagi. Gue perhatiin Reza. Nggak usah gitu. Tapi gue acung jempol sama dia loh. Sama gue. Bukan, Reza. Iya, hebat. Dia berani loh. Dia berani bener. Hmm. Dan Gila. apa yang dia omongin itu in line dengan apa yang terjadi historically gitu. Jadi emang believable gitu. Ngerti nggak lo? Apa tuh maksud lo? Coba ceritain. Kan dia bilang selama ini dia itu tidak pernah menyuarakan keresahan politiknya dia, his stance on politics, Ya. apa tuh kontestasi dia nggak Iya. pernah ikutan, Iya. acara politik dia nggak pernah hadir, dia nggak pernah Iya. menyuarakan apa-apa, pure lah gitu. Iya. Tapi sekarang dia memutuskan no longer, gua hanya bisa berdiam diri gitu. Keren. Jadi dia bisa, he can do that karena memang itu yang terjadi dan memang otentik gitu. Iya. 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 Gue bukan berarti gue bilang tadi Reza keren, bukan berarti bilang yang lain tidak keren. Mm-mm. Ya, maksud gue, Bang Joko kan juga turun. Mm. Bang Joko kan emang dari dulu kita tahu dia sangat vokal. Mm-mm. Iya nggak sih? Terus komika-komika itu turun juga menurut gue, mereka memang kerap merujak, ya, menyindir pemerintah dalam beat-beatnya mereka. Mm-mm. Jadi itu sesuatu yang buat gue kayak iya, itu biasa mereka lakukan. Jadi kalau mereka turun, gue nggak kaget. Mm-mm. Tapi Reza tuh bener yang lo bilang, dia tuh nggak pernah punya, selama ini kan dia kayak istilahnya apa ya, aduh ada istilahnya tuh, standpoint politiknya selalu dia ada di area netral yang tidak pernah memihak, tidak pernah terlibat dalam kontestasi, yang gitu-gitu. Iya, Tiba-tiba dia keluar tuh menurut gue kayak banyak loh yang dia resikokan, iya. iya nggak? Mm-mm. Dan itu menurut gue kayak hebat nih orang, Iya. berani banget dia. Iya betul. Dia hebat. Kalau komika-komika tuh kemarin yang gue dapet banget ininya, quote-nya adalah, komika turun untuk melawak, tapi ketika pemerintah melawak, komika turun. Ih bagus. Ya, Mm-mm. ya. Kan biasanya komika turun untuk melawak gitu ya. Mm-mm. Tapi ketika pemerintah melawak, mereka turun. Iya. Jangan rebut, itu area kerjaan gue, bro. Mm-mm. Ketika nggak ada yang turun, nah baru tuh lawak. Bener, gitu. Keren lah. Ya, dan yang bagus dan membanggakan adalah at least sampai dengan tutupan sore itu tertib dan berjalan nggak ricuh, udah gitu Iya. aja. Tapi jujur-jujuran ya, tadi ada yang nanya, lo berdua akan turun nggak? Kemarin itu gue hampir balik kanan loh. Emang lu tadinya di kiri? Bener juga loh. Iya kan? Kemarin kan jadwal meeting tuh udah nggak bisa ditinggal kan. Terus gue mikir gini, ini apa gue nekat aja ya? Hmm. Karena kan rumah gue ngelewatin tuh sebenarnya kan. Oh lu lewat ya? Iya. Gue cuman gini, wah nih kalau misalnya, karena bener-bener gue ngeliat di grup gitu ya. Oke, kita udah kumpul, kita ini, kita mau jalan, kita begini, kita begitu. Gue udah kayak, lu tau gak sih kayak, wah gitu. Hmm. Cuma gue pikir, ribet ya nanti. Iya. Anyway tuh gue gini ya, menurut gue dukungan itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Iya. Buat teman-teman yang tadi juga komentar, saya cuma ibu rumah tangga tapi saya berdoa dari rumah, itu juga adalah Iya. sebuah dukungan loh gitu. Jadi Iya. jangan seperti omongan kita kemarin, teori apa tuh yang 20% buat yang cuma bisa Pareto, buat yang cuma bisa duduk bertekuk lutut, melipatkan tangan, sujud, berdoa, itu juga adalah dukungan loh gitu, instead of orang yang sama sekali nggak ngapa-ngapain gitu. Karena menurut aku itu juga dukungan paling tulus tuh itulah ketika behind closed doors, nobody else is watching, just you and your God and your spiritualism, that's also a support. Iya, iya. Gue tahu juga pasti banyak sekali yang ikut kepikiran, ikut gelisah gitu ya. FOMO-nya tuh FOMO yang lebih kepada aku juga ingin ikut membantu
aku juga ingin ikut bersuara gitu. Bener yang Dave bilang, bukan gue berusaha membela diri ya, tapi dengan cara apapun selama kita bisa membantu, kita membantu gitu. Ada yang kemarin gue lihat kayaknya siapa namanya penulis yang tinggal di Irlandia, Adorable Writer itu, Ya. dia dia sampai menyumbangkan royaltinya selama 6 bulan untuk bantuan ambulans. Hmm. You know that can also help. Iya. Iya kan, macem-macem gitu. Ada yang kemarin sampai ada yang beberapa teman gue tuh kayak kita turun yuk untuk bantu di posko makanan Mm-mm. gitu ya. Terus ada yang gini, aduh gue nggak bisa turun, gue bantu urunan ya Mm-mm. gitu. Atau gue kirim dus air mineral gitu misalnya. Iya, betul. That's also help. Benda ada yang bilang gini, sebetulnya dengan tetap berdiskusi di live kita siaran pagi ini juga merupakan bantuan to keep the conversation going. Itu sebetulnya hal yang paling penting ya. Gitu. Iya benar. Pokoknya sih jaga terus, kawal terus, jangan sampai lengah ya. Sampai ada keputusan final dan juga keputusannya itu benar-benar keputusan yang resmi gitu, bukan cuman lip service aja. Yes, betul. Ya hindari merusak. Tadi ada yang titip pesan gitu. Benar. Hindari merusak fasilitas umum. Ya. Sama, gue juga kemarin pas pulang dari kantor, gue kan baru pulang tuh kemarin sekitar jam 6 setengah 7 gitu ya. Terus gue ngeliat di jalan orang-orang itu kan baru pada pulang tuh demo. Terus pada nggak pakai helm, Dave. Mereka naik motor. Terus gue cuman gini, aduh sayang banget semangat heroik kalian, kepahlawanan kalian hari ini, kok ditutupnya dengan ugal-ugalan seperti ini. Mbok jangan dong gitu. Jadi tetap patuhi aturan-aturan yang ada. Iya nggak sih? Dan yang sedih adalah mereka pakai jaket alma mater gitu. Jadi ketahuan, ya anak-anak alma mater ini kenapa gini sih gitu. Warna apa tuh, Nek? Nggak mau. Jangan. Janganlah. Gue kemarin hampir gue post di sosial media gitu, gue bilang Kasep, ganteng, bager, pulang demo dipakai helmnya, sayang banget. Kamu udah cakep-cakep, berjuang, dinodai cuman perkara nggak pakai helm di jalan. Iya. Tapi banyak juga katanya gini, siapa tahu helmnya hilang, motornya juga hilang. Ya orang naik motor kalau nggak pakai motor hilang tuh gimana, goib? Hah? Oke. Tenang. Sabar. Yes, well, it's going to be an intense weekend apparently. Hopefully, selipkan selalu di dalam doa teman-teman dimanapun teman-teman berada agar situasi tetap tenang, agar pemerintah tidak tone deaf terhadap keinginan kita rakyatnya. Benar ya, Iwet ya? Ya. Biar Tuhan berikan kedewasaan berpikir buat kita semua. Semoga juga tidak ada wakil rakyat atau pejabat atau pemerintah yang mengeluarkan statement-statement dungu. Coba deh, gue mau ngecek. Emangnya banyak agenda konser katanya Sabtu ini? Gue nggak ngeh bahkan sampai ada agenda konser. Oh Allah. Iya. Oh, sama satu lagi yang mungkin masih belum diketahui keberadaannya. Gue nggak mau ngomong mereka diculik atau apapun itu. Semoga bukan diculik. Dan mereka bisa segera kembali gitu. Hah? Apaan? Ada yang hilang. Masa? Iya, tidak diketahui keberadaannya di mana. Wow. Iya. Hah? Gue nggak tahu. Gitu. Ya, jadi semoga bisa lekas ketemu, lekas kembali. Ya, mudah-mudahan juga bukan sebagai bentuk dari pengalihan isu dan lain sebagainya. Ya. Oke, please stay safe teman-teman sekalian, wherever you are. Yang harus tetap bekerja, pilih rute, pilih jalan, jaga keselamatan kita semua ya. Yes! Masih 3 menit.
Iya. Nggak, gue mau bilang gini, above all else ya, gue kan semua selebriti tuh suka posting ya. Gue setuju dengan postingannya sister gue, Cila sister gue, Nadia Hutagalung. Tetap selamat ya teman-teman gitu. Ya kan? Betul. Stay safe gitu. Iya, 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 benar. Stay safe, hati-hati semuanya. Hati-hati dengan jempolnya juga, hati-hati dengan mulutnya juga. Keluarga lo nggak nyariin lo? Hah? Keluarga gua? Ya mereka tahu gue di mana. Oh. Ngecek gue kan gampang sekarang. Driver gue udah mereka pegang nomornya. Mereka lihat gue pagi siaran. Gitu. Jangan lupa pakai deodoran ya guys. Ya jangan sampai. Gue kan ngingetin aja. Ternyata penting loh. Masih banyak ternyata yang nggak paham pentingnya deodoran. Dah, di situasi genting ini tuh bingung gitu, mau bercanda apa, bahas apa, serba nggak kena gitu, ngerti nggak lo? Serba kagok, tau nggak lo? Makanya tadi udah gue pengen gue tutup tuh walaupun masih 3 menit. Bete deh lo. Atau mungkin ya, kalau kamu adalah orang brand dan kamu tukang jualan deodoran, ini adalah waktu yang tepat untuk menunggangi lo, riding the wave. Lu buka booth deodoran, bener nggak? Ya, kan gila-gila riding the wave kan anak-anak sekarang kan, bener nggak, Wet? Ya nggak? Yang selebriti mau kawin lah, tiba-tiba apalah jualan cincin, jualan parfum, jualan apa. Nah ini tiba-tiba masalah ketek meruak ke permukaan, ya lu jualan tawas kek, jualan apa kek, buka booth gitu. Tapi ini bener sebuah ide, cuman kesian si anak agensinya. Masih anak agensi gini, jangan kasih ide. Tiba-tiba orang brandnya gini, guys, gimana kalau di sekitar Alfamart, di Alfamart dan Indomart sekitaran gedung MPR DPR, kita bikin promo jualan deodoran. Atau mungkin bikin sundress yang bilang, jangan lupa pakai deodoran. Iya, itu kan. Atau gini, tagline-nya gini, yang di flexing tuh harta, bukan bau ketek, gitu. Buy one, get one. Aduh. Boleh ya usaha gue untuk dan lo tau nggak deodoran itu nggak boleh tukar pakai. Maksud lo tukar pakai? Jadi kalau udah gue pakai roll on, terus gue pinjemin ke lo nggak boleh. Ya ada sih orang yang mau minjemin deodoran. Nggak gitu cara mainnya. Kan gitu kan, kadang kan suka on emergency cases, aduh gue nggak bawa deodoran, gue pinjam aja deh punya lo. Ih gila, gue sih nggak mau. Edan. Karena Itu kan sama kayak, itu sama halnya dengan gue nggak akan pernah mau dan tidak akan pernah bisa meminjam dan minjemin celana dalam gue. iya, ingat guys, berbagi itu rezeki bukan bakteri. Sakit lo? Gue I just want to put it out there. Udah, udah jam 8. Pamit ya. Ingat kalau mau flexing, Harta, bukan? Dah.